Sikap saling menghargai akhir-akhir ini sudah menjadi sebuah sikap yang dipandang tidak berharga lagi. Begitu pula sikap saling menghormati saat ini tampaknya sudah makin mati di dalam hubungan-hubungan manusia dengan sesamanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal keduanya sikap menghargai dan menghormati itu adalah budi pekerti atau perangai yang perlu dibiasakan di dalam kehidupan kita. Bukan demi untuk kepentingan diri sendiri memang, tetapi untuk terbangunnya sebuah hubungan yang baik, yang bertumbuh, yang kuat, dan yang tentu saja menumbuhkan pengharapan akan berlangsungnya hubungan itu menjadi makin baik, makin indah. Kitab suci mengajarkan budi pekerti atau perangai manusia yang bukan semata untuk bicara hanya masalah-masalah rohani atau keimanan, tetapi juga menyangkut dan menyentuh kehidupan sehari-hari yang perlu dilakukan di dalam hidup setiap manusia. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa lagi Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Lalu masih surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lalu kemudian satu bagian lagi dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Ketiga bagian firman Tuhan yang dibacakan barusan mau mengingatkan kita tentang hal kecil yang seringkali dipandang sepele, dianggap tidak terlalu penting, dianggap tidak terlalu berharga lagi di era atau zaman sekarang ini, yaitu sebuah sikap yang disebut respek. Sikap respek dan menghormati atau menghargai ini adalah sesuatu yang memang sederhana, tetapi ini sesungguhnya sangat vital di dalam setiap hubungan. Karena tanpa ini, tanpa hormati, tanpa hargai, tanpa adanya respek, maka sesungguhnya kita sedang mematikan sebuah hubungan. Dan karena itu di dalam Roma pasal 12, di situ dikatakan satu hal yang berbicara tentang kasih yang tidak pura-pura. Atau dengan kata lain, kasih yang harusnya dinyatakan secara tulus. Kasih Tuhan adalah kasih yang menyala, bukan mati. Kasih yang nyata dalam perbuatan, bukan sekedar perkataan. Kasih yang mengubahkan manusia menjadi lebih baik. Karena itu, kasih yang tidak pura-pura ini adalah kasih yang mengubahkan, yang membuat seseorang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan tindakan kebaikan yang perlu dilakukan pertama-tama adalah saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mau memberitahukan kepada setiap kita bahwa mendahului dalam memberi hormat itu adalah sebuah inisiatif yang perlu kita bangun. Bukan menunggu untuk orang itu terhormat baru saya hormati,
Bukan menunggu juga dia hormati saya baru saya hormati. Bukan pula menunggu kalau ada untungnya buat saya baru saya hormati. Atau kita seringkali menjadi pribadi-pribadi yang gila hormat. Kita yang ingin dihormati, tetapi kita tidak mau dan gagal dalam menghormati orang lain. Dan karena itu akhirnya sebenarnya budi pekerti kita sedang mati. Tidak lagi seperti apa yang Tuhan inginkan untuk tetap hidup dalam kasih yang nyata di sebuah sikap yang saling respek, menghargai, dan menghormati. Lalu bacaan yang kedua dalam Filipi pasal 2 tadi dikatakan ini lebih tajam lagi berbicara tentang Kristus yang di dalamnya ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Dan lalu dikatakan dampak kasih Tuhan itu harusnya nyata dalam hidup sesama, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan ayat 3 ini menjadi penting. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dengan kata lain, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri itu tidak mementingkan keakuan, tidak mengejar puji-pujian atau hormat dari orang lain. Ini yang seringkali menjadi tidak adil dalam hidup kita. Kita ingin dihormati tapi kita tidak ingin menghormati. Kita ingin dihargai tapi kita tidak mau memulai dulu dengan menghargai. Kita ingin orang respect dengan kita tetapi kita tidak lebih dulu untuk respect kepada orang lain itu. Dan ditegaskan lagi bahwa janganlah kamu mencari kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Dengan kata lain bahwa bagian kitab suci tadi mau mengatakan bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita juga perlu memikirkan orang lain. Setiap orang tanpa kecuali berhak untuk menerima sikap hormat, respek, dihargai, dan dikasihi. Ini adalah setiap hak kita sebagai manusia, apapun dan siapapun kita. Dan Yesus Kristus sangat berpiawai di dalam hal ini. Dia tahu betul bahwa setiap manusia ciptaan Tuhan itu sangat berhak untuk dihargai, dihormati, dan respek kepada mereka. Itu yang Yesus peragakan selama hidupnya. Dia tidak memandang siapapun orangnya, semuanya dia hargai, dia hormati. Bahkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dipandang remeh dan direndahkan waktu itu. Orang-orang yang bahkan memfitnah dan mengkhianati dia, Tuhan tetap menunjukkan sikap respek, menghargai dan menghormati. Ini yang sungguh luar biasa. Dan ini yang ditegaskan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17 tadi. Hormatilah semua orang. Perhatikan, tidak dikatakan hormatilah orang-orang terhormat, hormatilah orang-orang yang bergelar tinggi, hormatilah orang-orang yang punya jabatan-jabatan khusus. Yang ini berarti mengajar kita untuk tidak pilih kasih di dalam menghormati, menghargai. Satu hal yang penting adalah bahwa ketika kita mau memulai lebih dulu untuk menghormati, respek dan menghargai, sesungguhnya kita memang perlu bayar harga untuk itu. Rela bayar harga untuk lebih dulu kita memulai saling menghormati, walaupun mungkin setelah kita menghormati orang itu tidak hormati kita lagi, atau orang itu memandang remeh dan tidak respek kepada kita, atau mungkin setelah kita respek dengan orang itu dan orang itu tidak respek lagi dengan kita. Hal itu bisa saja terjadi. Tetapi dengan lebih dulu saling menghormati, menghargai dan respek, sesungguhnya kita membuat hubungan itu akan menjadi makin kuat. Dan tentu saja, respek menumbuhkan prospek. Makin kita respek, maka makin prospek. Ada masa depan cerah untuk hubungan itu terus berlangsung. Karena itu marilah kita praktikkan budi pekerti ini dalam kehidupan sehari-hari, karena ini praktik iman kita yang perlu kita tandai dengan sebuah keberanian untuk bayar harga, karena betapa berharganya sebuah hubungan itu. Kita perlu hormat dan respek. Selamat melakukannya, Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita semua. Amin.